lagi viral. Katanya Hussein Gaza ini menyerang Arab Saudi katanya. Menuduh Arab Saudi tidak membantu, tidak pernah. Saya tidak menafikan bahwa Arab Saudi bantu, ya. Kuwait bantu, Uni Emirat bantu, semua negara Arab bantu. Tapi apakah cukup bantuannya hanya sebatas logistik? Cukup tidak. Apakah cukup bantuannya hanya kain kafan? Cukup tidak. Kami mau negara-negara Arab, para petinggi Arab bantu Gaza dengan senjata. Takbir! Kirimkan senjata ke Gaza. Setuju? Kirimkan pasukan ke Gaza. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kami berada di lokasi pembangunan Masjid Markas Tahfiz Gratis Darul Ilmi Malik Nur Rabi'ah. Dan sekarang ini pembangunannya sudah mencapai tahap 50 atau 40% untuk pondasi yang akan kita bangun di lokasi ini. Dan Masya Allah jamaah rahmatullah, lokasi ini nanti kita akan manfaatkan sebagai sarana ibadah, pendidikan, anak yatim dan duafa. Bahkan kita akan membuka program sekolah gratis. Sekolah gratis tahfiz yang insyaAllah ta'ala di sini kita akan mendidik anak-anak generasi Quran. Begitu pula dengan adab akhlak yang sekarang ini sangat jarang kita dapatkan di dalam diri anak-anak kita. Di sini kita bisa lihat bagaimana para tukang bahu-membahu menyelesaikan pondasi masjid tersebut. Dan kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi atau bersedekah jariah, dan bisa juga kepada keluarga atau orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi mari kita patungan untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut yang insyaAllah ta'ala amalan ini sangat luar biasa pahalanya. Bahkan kalau kita sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita semuanya sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita bisa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan masjidnya Allah di dunia ini. Dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah setelah kita meninggal nanti, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Itulah tadi sepenggal orasi dari anak muda yang kita patut apresiasi semangatnya yang besar. Ya, orasi yang sangat bersemangat, yang luar biasa, yang mungkin kita mengatakan atau sebagian pendukungnya Hussein Gaza ini sangat berapi-api, ya, sangat berambisi, sangat sangat mungkin merasa kecewa dengan negara-negara Arab dengan apa yang mereka diamkan terhadap penderitaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Saya kita semuanya prihatin, ya. Kenapa jangan terang-terang? Itulah seorang muslim. Tidaklah seorang muslim yang lainnya ditimpa dengan musibah bencana, bahkan ini adalah merupakan pergolakan pembantaian yang sangat luar biasa di abad ini, kecuali kaum muslim yang lainnya yang merasakan, mungkin tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan, merasakan penderitaan yang sekedar perasaan saja, merasakan empati, merasakan susah tidur, menjadikan kaum muslim yang ada. Kami juga perlu ingat, ada keinginan untuk membantu Palestina dengan mengangkat senjata berperang bersama dengan warga Palestina, itu bisa dilakukan. Ini bukan kampung dengan kampung. Contoh kecil saja kita bisa katakan, negara Eropa saja yang mungkin kita banyak melihat negara-negara Eropa itu yang tidak senang dengan kebiadaban penjajahan kepada Palestina, bisa berbuat apa? Hal secara senjata mungkin, secara faktor, secara mungkin tekanan dunia internasional, mereka lebih hebat daripada Timur Tengah. Ya, kalau kita mengatakan Timur Tengah, mungkin kita mengatakan kenapa Arab Saudi tidak mengirimkan senjata, tidak mengirimkan pasukan. Tentu itu adalah situasi politik.
Kira-kira kalau Saudi Arabia mengirim pasukan, mengirim tentara secara terang-terangan untuk berperang dengan face to face berhadapan, siapa yang akan melakukan? Apakah kaum muslimin bisa merasakan ibadah umroh dan haji, ya, umroh setiap saat, setiap bulan, setiap hari, haji setiap tahun? Apakah mereka masih bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah kalau terjadi perang antara Saudi dengan Israel? Ya terkadang memang orang kalau tidak punya apa-apa, tidak punya kepentingan, itu enak, enteng sekali ngomong. Kenapa tidak kirim senjata? Kenapa tidak kirim pasukan? Sekali orang bisa mengatakan demikian. Tapi efeknya terhadap negeri Arab Saudi itu sangat besar. Fatal, bisa terjadi perang akhir zaman. Kalau Arab Saudi mengirim pasukan, mengirim senjata secara terang-terangan. Bahkan boleh jadi Amerika yang akan membantu Israel untuk menghancurkan Arab Saudi. Siapa yang akan bertanggung jawab? Hamas saja ini, kelompok-kelompok ini tidak mendengar, ya, tidak mengikuti perintah pemimpinnya, presidennya pada saat itu. Apatah lagi, ya, kalau kita ingin mengandalkan negara Timur Tengah untuk bisa membantu Hamas ini, ini salah kepentingan juga pungkiri bahwasanya di Palestina itu banyak sekali kepentingan termasuk kepentingannya donasi. Apakah hanya ente yang bisa berdonasi? Hanya konsumen. Yang sudah saya katakan kemarin, kalau memang Hussein Gaza ini membantu kaum muslimin Palestina dengan perang dengan senjata, kenapa ente lakukan? Maka ente jangan hanya sekedar berkuar-kuar, kan tidak bagus. Dia harus diam, menyikapi, kemudian memperhatikan perkembangan situasi di Palestina. Yang kita bisa bantu, kita bantu sesuai dengan maksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Nanti kenapa terjadi ya? Pemerintah Arab Saudi saja ya mungkin secara pasukan lebih banyak. Memang situasi politik ini kita lalu Ammar ibn Yasir, keluarganya Ammar ibn Yasir, ya, kita teringat dengan bagaimana Ammar ibn Yasir ketika Nabi SAW melewati mereka dan bila mereka disiksa. Kenapa Nabi SAW melewati? Karena pada saat itu tidak memungkinkan bisa menolong kaum muslimin. Ammar ibn Yasir, sehingga Nabi SAW hanya mengatakan sabar ala Yasir karena nama itu pujian. Sabar bagi keluarga Yasir karena setelah ini tempat kalian adalah syurga. Baik, dan banyak lagi hal-hal peristiwa yang kita memang ingin menolong, tapi momennya tidak tepat. Kita hanya bisa berkuat-kuat, kenapa begini. Ente enak aja. Ente nggak punya negara, ente nggak punya masyarakat, ente membawa dirinya sendiri aja. Gimana ente kemudian bisa mengatakan Arab Saudi hanya bisa begini? Ini membela kesalahannya dengan menjatuhkan. Ya, seolah-olah apa yang dia lakukan tidak salah. Walaupun dia sebenarnya membela diri, ya, dengan mungkin karena keras kekecaman kepada Hasan Buzaidi karena muda yang semangat, tapi pembuktian tidak ada. Ya, terus terang saya orang mengatakan yang orang seperti ini tidak ada pembuktian, hanya bisa berkuar-kuar begini dan begitu. Tapi secara fakta di lapangan dia hanya bisa melarikan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kemudian berikutnya yang kita memahami situasi politik di Gaza ini sangat berbeda. Bagaimana Amerika, Israel, dengan mengakuisisi, mengambil pusat negara Palestina. Kita paham bahwa mereka ada agenda yang sangat besar, ada makar yang sangat besar. Tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik buat warga Palestina, kaum muslimin Palestina. Luar biasa zaman darah. Ada sebuah nasihat yang luar biasa. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun, dari kejaran Firaun, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mematikan Firaun. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam
terdesak di depan laut, di belakang Fir'aun, apakah Allah membuat laut itu kering? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat laut itu terbelah. Artinya tidak membuat kering, hanya terbelah. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa melewati laut tersebut. Begitu pula ketika Allah tidak menghilangkan air laut itu, dan begitu pula Allah tidak menghilangkan, melenyapkan pasukan Firaun dengan begitu saja. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bakar hidup-hidup, apakah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apinya? Tidak. Tetapi Allah memerintahkan apinya untuk menjadi dingin. Maka kita paham di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi hamba-hambanya, Allah tahu mereka sanggup. Mereka punya keimanan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan kesyukuran seorang hamba, Allah ingin mengangkat derajat Palestina. Kita hanya bisa mendoakan semoga kaum muslimin yang terbunuh di Palestina Allah jadikan sebagai syuhada, dan semoga kaum muslimin yang dizalimi, ya, ganjaran mereka bersama. Insyaallah mereka bersama. Dan patut luar biasa yang bagaimana kaum muslim Palestina benar-benar tidak ada yang keluar dari sama-sama mereka kecuali kalimat-kalimat ridho, kalimat-kalimat ikhlas menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jawaban Allah sedikit yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbagi ini. Hussein Gaza di depan pendukungnya, di depan orang-orang yang semisal dengannya, dia menyampaikan bahwasanya dia tidak menafikan bantuan Gaza, tetapi katanya belum cukup. Subhanallah. Inilah mungkin diantara anak-anak muda yang modal semangat tapi minim ilmu, tidak punya pemahaman yang besar, yang luas dalam menyikapi situasi yang seperti itu. Enak aja ngomong, kenapa nak ngirim pasukan, kenapa nak ngirim tentara. Luar biasa, enak saja ngomong seperti itu. Dia tidak tahu kalau misalnya membuka perang secara terang-terangan, dia tidak tahu akibatnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.